Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anifa Abni. Kali ini saya ingin mereview atau mengulas tentang sebuah karya sastra Indonesia yang sangat menarik, unik, dan berani, yaitu kumpulan cerpen dengan judul Khotbah Hari Minggu karya Saud Situmorang. Buku ini terdiri dari 10 cerita pendek yang masing-masing punya tema dan gaya cerita yang berbeda-beda. Ada yang ceritanya terasa sangat nyata, ada juga yang seperti mimpi, bahkan ada yang agak aneh tapi punya makna. Dalam cerpen ini, penulis menyampaikan pesan-pesan tentang kehidupan, agama, budaya, dan rasa takut atau kegelisahan yang sering kita alami dengan cara yang unik dan tidak biasa. Sekarang saya akan mengulas setiap cerpen dalam kumpulan ini, dan setelah itu saya akan memberikan kelebihan serta kekurangan tentang buku ini. Yang pertama ada cerpen dengan judul Barbara. Cerpen ini mengisahkan seorang perempuan berkarir bernama Barbara yang hidup sendiri dan sangat sibuk dengan pekerjaannya hingga usia 45 tahun. Ia menolak pernikahan demi mengejar profesionalisme, namun kehidupannya berubah drastis saat harus menjaga 2 anak sepupunya selama 1 bulan. Awalnya Barbara di sini kewalahan menghadapi anak-anak itu karena tak terbiasa dengan dunia anak-anak yang riuh dan penuh kejutan. Namun perlahan ia mulai terbuka, belajar mengenal bahkan mencintai mereka seperti anaknya sendiri. Kebersamaan selama sebulan itu menumbuhkan kasih sayang yang tulus dan memperkaya hidup Barbara secara emosional, menggantikan kehampaan hidupnya yang dulu sepi dan kaku. Akhirnya cerita mengungkapkan bahwa si bungsu dari anak sepupunya ini akhirnya diangkat menjadi anak Barbara dan menuturkan kembali kisah di masa tuanya. Cerpen ini menunjukkan transformasi seorang perempuan yang kesepian menuju kehidupan yang lebih hangat dan penuh makna dan cinta berkat kehadiran anak-anak. Lanjut ke cerpen kedua dengan judul Serigala. Ceritanya agak menyeramkan dan terasa seperti mimpi buruk. Tokoh utamanya merasa dikejar oleh serigala besar di tengah kegelapan yang sangat menegangkan. Cerita ini bisa dipahami sebagai gambaran dari rasa takut atau tekanan hidup yang bisa membuat seseorang merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dikendalikan. Yang ketiga, cerpen Tirai. Cerpen Tirai di sini cukup menyentuh. Cerpen Tirai karya Saud Situmorang di sini mengisahkan seorang yang mengalami kecelakaan motor setelah mencoba menghindari seekor kucing melintas. Saat ia terkapar di jalan, dia merasa bingung melihat reaksi orang-orang yang datang. Meski orang-orang di sekitarnya tampak khawatir, ia merasa tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Bahkan ibunya dan adik-adiknya setelah dibawa ke rumah sakit, ia menyaksikan keanehan yang terjadi di sekitarnya, termasuk reaksi keluarganya yang terus-menerus menangis tanpa menyadari. Setelah dinyatakan meninggal, tubuhnya dimasukkan ke dalam peti dan dikuburkan. Sementara ia tidak bisa memahami apa yang terjadi, ia merasa bingung mengapa orang-orang, terutama keluarganya, berperilaku begitu, menangis dan menyanyikan lagu-lagu sebelum akhirnya menimbun tubuhnya dengan tanah. Cerpen ini menggambarkan kebingungan tokoh utama yang telah meninggal namun masih terjebak di dunia, menunjukkan ketidaksadarannya akan kematian yang telah menimpanya. Cerpen ini mengajak kita untuk merenungkan betapa berharganya hidup dan betapa cepatnya semua bisa berubah. Lanjut, yang ketiga ada cerpen dengan judul Toilet. Cerpen Toilet ini mengisahkan pengalaman seorang tokoh yang terdesak menggunakan toilet setelah perjalanan panjang. Tokoh utama di sini merenungkan perbedaan kebiasaan menggunakan toilet antara tempat asalnya yang lebih tradisional menggunakan air atau bahkan daun pohon, dengan tempat baru yang menggunakan kertas toilet atau tisu. Meskipun merasa canggung dan mual karena perbedaan tersebut, ia mencoba beradaptasi namun tidak berhasil keluar meskipun sudah duduk di toilet. Maksud dari terima kasih atas adanya toilet di sini
merujuk pada apresiasi terhadap fasilitas yang memungkinkan kita memenuhi kebutuhan dasar, meskipun cara menggunakannya bisa berbeda antar budaya. Cerpen ini menggambarkan bagaimana manusia beradaptasi dengan perbedaan kebiasaan dan budaya, serta menghargai kenyamanan yang diberikan oleh fasilitas sederhana namun penting seperti toilet. Lanjut cerpen berikutnya dengan judul Inces, yang berisi dialog antara dua tokoh. Cerpen Inces karya Saud Situmorang di sini mengisahkan seorang perempuan muda yang jatuh cinta pada saudara kandungnya, kemudian melahirkan anak lalu berpisah darinya. Setelah itu ia jatuh cinta pada laki-laki muda yang ternyata adalah putranya. Cerita ini menggambarkan penderitaan dan ketidakberdayaan perempuan dalam menghadapi kondisi yang sulit serta masalah keluarga yang memilukan. Lanjut cerpen dengan judul Khotbah Hari Minggu. Cerpen ini memberi kritik terhadap sikap religius yang hanya tampak dari luar saja. Seorang pendeta sangat bersemangat ingin berkhotbah, tetapi ketika melihat kecelakaan di jalan, ia tidak berhenti untuk menolong. Cerpen ini menyindir orang-orang yang rajin beribadah tapi tidak peduli terhadap orang lain. Selanjutnya cerpen dengan judul Bah. Cerpen dengan judul Bah karya Saud Situmorang adalah kisah tragis yang menyoroti ketimpangan kekuasaan, kekerasan terhadap perempuan, dan ketidakadilan hukum. Dikisahkan dari sudut pandang orang pertama. Cerita ini mengikuti tokoh Aku yang menyaksikan kekasihnya disiksa dan diperkosa oleh seorang pejabat tinggi, yaitu wali kota. Meskipun berniat menyelamatkan sang perempuan, ia memilih menahan diri demi menjaga keselamatannya. Namun, tindakan tersebut berakhir sia-sia karena perempuan itu akhirnya dibunuh, dan justru Aku yang dijebak dan dijatuhi hukuman atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Cerpen ini mengecam keras penyalahgunaan kekuasaan dan menyingkap ketidakadilan hukum dan tidak seimbang. Kemudian cerpen dengan judul Tutup Botol, mengandung nuansa lucu dan penuh sindiran. Cerita tentang kecelakaan besar di Bali yang katanya disebabkan oleh tutup botol. Polisi di sini mengumumkan hadiah bagi siapa saja yang menemukan tutup botol tersebut, dan akhirnya ribuan orang beramai-ramai membawanya ke kantor polisi. Tapi lucunya, tutup botol di sini yang menyebabkan kecelakaan itu tidak pernah ditemukan. Cerpen ini menunjukkan bagaimana orang-orang ini mudah panik dan ikut-ikutan sambil menyindir sistem yang tidak siap menangani keadaan darurat. Kemudian cerpen dengan judul Peti Mati, menceritakan seorang tokoh yang tiba-tiba mendapat sebuah peti mati yang dikirim ke rumahnya, lengkap dengan namanya di label pengiriman. Awalnya ia mengira itu hanya sebuah lelucon, tapi saat membuka peti itu di akhir cerita, ia melihat tubuhnya sendiri berbaring di dalam peti tersebut. Cerita ini menyampaikan ketakutan terhadap kematian dan kesadaran yang terlambat bahwa hidup telah berakhir. Kemudian cerpen dengan judul Kereta Api, menceritakan seorang tokoh yang sedang melakukan perjalanan malam dengan kereta. Setelah itu ia tertidur dan bermimpi buruk tentang sekelompok orang yang menyerbu kereta dan melakukan kekerasan. Namun, di akhir cerita pembaca baru disadarkan bahwa tokoh utama benar-benar terbaring di atas rel dan sebuah kereta sedang melaju cepat ke arahnya. Cerpen ini menggambarkan ketakutan, trauma, dan kehilangan kendali atas hidup dan situasi yang tidak pasti. Kemudian lanjut di kelebihan buku Khotbah Hari Minggu karya Saud Situmorang. Kelebihannya mengangkat tema yang berani. Cerpen-cerpen dalam buku ini membahas hal-hal yang jarang dibicarakan seperti kematian, ketakutan yang mendalam, dan kritik terhadap agama dan budaya, tetapi disampaikan dengan cara yang menarik dan penuh makna. Kemudian setiap cerpen punya gaya cerita yang unik, ada yang ditulis dengan alur biasa, ada juga yang terasa seperti mimpi, ada juga yang hanya berupa percakapan. Ini membuat setiap cerita terasa berbeda dan tidak membosankan. Kemudian pesan yang disampaikan melalui simbol dan sindiran.
Banyak cerita yang tidak langsung memberikan pesan, tetapi melalui simbol atau situasi tertentu. Misalnya dalam cerpen dengan judul Khotbah Hari Minggu, tentang kecelakaan di jalan bukan hanya kejadian biasa, tetapi juga sebuah sindiran tentang sikap religius yang hanya tampak dari luar saja. Kemudian ceritanya yang pendek tapi penuh makna, walaupun cerpen-cerpennya singkat, meninggalkan kesan mendalam dan mengajak pembaca untuk merenung lebih jauh setelah membacanya. Kemudian membuat pembaca berpikir. Buku ini tidak hanya mengarahkan pembaca untuk berpikir dengan satu cara, tetapi mengajak setiap orang untuk menafsirkan cerita sesuai dengan sudut pandangnya sendiri. Kemudian kekurangan buku Khotbah Hari Minggu karya Saud Situmorang. Dalam kumpulan cerpen Khotbah Hari Minggu, setiap cerpen memakai gaya yang tidak biasa. Ada beberapa bagian mungkin yang agak sulit dipahami, terutama bagi pembaca yang belum terbiasa dengan gaya penulisan yang eksperimental. Ada juga tokoh-tokoh yang tidak dijelaskan secara mendalam karena lebih berfungsi sebagai simbol atau penyampaian ide tertentu. Demikian ulasan saya tentang kumpulan cerpen Khotbah Hari Minggu karya Saud Situmorang. Kumpulan cerpen ini memberikan pengalaman membaca yang berbeda dan menantang kita untuk melihat sisi lain dari kehidupan melalui cerita yang tidak biasa. Saya sangat menghargai keberanian penulis dalam menyampaikan cerita-cerita ini. Semoga ulasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran bagi teman-teman yang ingin membaca buku ini atau sedang mempelajarinya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.